Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Masya Allah. Silakan berdiri dulu, nak. Silakan berdiri dulu. Ya, silakan dicek kerapihannya apakah sudah rapi. Tapi Ya, lihat dulu teman yang ada di samping kiri kanannya apakah sudah rapi. Ya, sudah rapi ya. Oke, selanjutnya silakan dulu dicek kebersihan kelasnya apakah sudah bersih. Oke, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Ya, kata kelas, silakan siapkan kelasnya. Staik, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa sebelum belajar. Sekretaris, apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Satu sakit. Oke, jadi kita doakan temannya yang sedang sakit supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, oke, di sini kita akan masuk di materi. Kita masuk di bagian menulis teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya Ibu ingin mengetahui apakah materi yang sebelumnya masih diingat? Masih? Masih. Ya, alhamdulillah kalau masih. Jadi Ibu akan mengecek pengetahuan sebelumnya tentang pengertian laporan hasil observasi. Siapa yang bisa di sini yang menjelaskan kembali pengertian laporan teks observasi? Saya. Ya, ada Sahra. Silahkan Sahra. Teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang mempunyai tujuan menyampaikan informasi dari hasil kegiatan pengamatan atau observasi berdasarkan fakta dan data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Namanya Sahra. Oke, jadi selanjutnya pertemuan sebelumnya itu kita sudah mengetahui dan sudah menuliskan tujuan laporan hasil observasi. Siapa yang masih mengingat apa tujuan dilakukan laporan hasil observasi? Saya, Bu. Oke, silakan Afsal. Tujuan teks laporan hasil observasi yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Kedua, memberikan informasi terbaru. Ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Lima, mengetahui perkembangan permasalahan. Tepuk tangan untuk temannya Afsal. Oke, jadi alhamdulillah teman-temannya masih ada yang mengingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu harap semuanya sudah memahami pengertian dan tujuan laporan hasil observasi. Ya, jadi teman-temannya tadi sudah menjelaskan dan mengingat kembali semua materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini
tentang menulis laporan hasil observasi. Siapa yang bisa bantu baca tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya. Ya, silahkan. Ada Jubil. Peserta didik mengetahui struktur teks laporan hasil observasi. Peserta didik dapat menulis sebuah teks laporan hasil observasi. Ya, oke, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini ada dua ya. Yang pertama, peserta didik mengetahui struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menulis laporan teks hasil observasi. Jadi kita akan melakukan dua kegiatan untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa sih itu struktur laporan hasil observasi. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya pengamatan. Kemudian setelah pengamatan kita menuliskan struktur laporan hasil observasi pada hasil laporan hasil observasi yang kita lakukan. Ya. Oke, jadi di sini Ibu memperlihatkan ada foto-foto yang Ibu tampilkan melalui slide. Menurut Ananda, di manakah letak dari foto yang Ibu tampilkan di slide-nya? Di manakah daerahnya? Di Destinasi wisata dan Tepine ya, oke, di destinasi wisata dan Tepine di Kabupaten Ngendrekan. Ada yang pernah ke sana? Tidak. Ada yang pernah? Ya, alhamdulillah ada yang pernah ke sana ya. Kenapa? Karena memang daerah itu ada di Kabupaten Ngendrekan. Jadi seharusnya kita yang berada di Kabupaten Ngendrekan itu sudah pernah berkunjung ke sana ya. Jangan sampai orang yang di luar sana lebih mengetahui apa yang ada di sekitar tempat tinggal kita daripada kita yang tinggal di daerah Kabupaten Ngendrekan. Oke, di sini yang pertama, di sini ada tempat untuk bersantai bersama keluarga. Jadi di Dante Pine itu bisa kita berkunjung untuk bersantai bersama keluarga. Kemudian yang kedua, ada kita bisa gunakan sebagai tempat untuk berfoto. Kenapa di situ bisa kita gunakan untuk berfoto? Karena ada pemandangan yang indah, ada latar gunung. Latar gunung yaitu gunung Nona. Kemudian selanjutnya ada di situ terlihat udaranya yang sejuk. Kenapa? Karena berada di lereng gunung. Apalagi kita yang setiap hari menghirup udara yang kotor dari knalpot motor, knalpot mobil, ya bisa sekali 1 bulan, sekali 2 minggu kita berkunjung ke destinasi wisata di Dante Pine. Untuk kita bisa kembali menghirup udara segar. Ya, oke. Jadi di sini kita akan masuk pada materi struktur teks laporan hasil observasi. Ada yang bisa bantu baca seperti apa sih itu struktur laporan hasil observasi? Ada yang bisa bantu baca? Saya. Ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Definisi umum. Definisi umum merupakan bagian awal teks laporan hasil observasi. Bagian ini berisi pengertian atau definisi umum dari objek yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, jadi temannya sudah bacakan bagian pertama yaitu definisi umum. Jadi definisi umum itu sama dengan pengertian tentang objek yang akan kita amati atau objek yang akan kita observasi. Sesuai dengan apa yang kita lihat tadi di sebelumnya ya. Oke, di gambar ini. Menurut Ananda di manakah, di bagian manakah di sini yang termasuk definisi umum struktur laporan hasil observasi? Yaitu di bagian judulnya yang pertama ya. Ya, yaitu pengertiannya destinasi wisata Dante Pine. Jadi nanti kita harus mengetahui
Apakah itu destinasi wisata dan TPINE? Jadi pada bagian struktur laporan hasil observasi, definisi umum itu kita tuliskan pengertian dari objek yang akan kita amati atau objek yang akan kita observasi, ya. Oke, kemudian kita akan lihat di struktur bagian kedua. Di sini bagian kedua dari struktur laporan hasil observasi itu adalah bagian deskripsi bagian. Jadi setelah yang pertama kita mengetahui definisi umumnya atau pengertian dari objek yang akan kita amati atau observasi, yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada bagian ini menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada pada objek yang akan kita amati, ya, bagian-bagiannya. Seperti apa sih bagian-bagiannya? Seperti apa sih perinciannya? Kalau misalnya kita meneliti tentang pohon, meneliti tentang musala, meneliti tentang ruang kelas, apakah meneliti yang lainnya itu, kita harus mengetahui bagian-bagian yang ada pada objek yang kita teliti. Kita akan lihat di gambar yang sudah kita tampilkan tadi. Ini ya. Jadi, di manakah di gambar ini yang termasuk deskripsi bagian dari laporan hasil observasi? Yaitu bagian-bagiannya di dan TPINE itu ada tempat wisata untuk bersantai bersama keluarga. Yang kedua, spot foto. Bisa digunakan untuk berfoto, swafoto. Yang ketiga, Udara sejuk. bagian-bagiannya itu kita bisa menghirup udara sejuk saat kita berkunjung ke dan TPINE. Jadi bagian-bagiannya objek yang akan kita amati atau yang akan kita observasi. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Setelah kita mengetahui pengertiannya dari definisi umum, deskripsi bagian, selanjutnya yang terakhir adalah kita mengetahui apa sih manfaat dari objek atau destinasi wisata yang sudah kita teliti atau sudah kita amati. Nah, apa sih manfaatnya? Jadi di sini kita akan melihat apa sih manfaat dari destinasi wisata dan TPINE. Apa manfaatnya? Untuk refreshing. Ya, oke, bagus. Jadi untuk refreshing, untuk kita bersama keluarga, bisa bersantai di sana bersama keluarga dan teman-teman. Manfaatnya yang kedua bisa kita tempati untuk selfie-selfie, bersuah foto, ya. Kemudian manfaatnya yang ketiga kita bisa menghirup udara segar. Oke. Jadi ada 3 struktur laporan hasil observasi. Yang pertama ada definisi umum atau pengertian objek yang kita amati. Yang kedua ada deskripsi bagian. Berisi tentang bagian-bagian objek yang kita amati. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Kita jelaskan semua manfaat dari objek yang kita amati. Paham ya sampai di sini struktur laporan hasil observasi? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan diamati videonya. Taruh mana ini, Bu? Oke, jadi Ibu sudah menampilkan sebuah video. Bisa ditebak di mana Ibu mengambil video ini? Di mana? Di lingkungan sekolah. Di sekolah mana? Di MTS Negeri 2 Nrekang. Mengapa bisa diketahui bahwa video yang Ibu ambil tadi itu gambar-gambarnya di sini ada di MTS Negeri 2 Nrekang? Kenapa? Bisa ditahu? Karena kita
sudah setiap hari datang ke sini ya dan melihat tadi yang Ibu tampilkan apa yang ada dalam gambar videonya. Ada perpustakaan, ada apa lagi? Taman, ada apa lagi? Parkiran, ada apa lagi? Pangan, ada apa lagi? Ada musola. Iya. Jadi yang Ibu tampilkan itu adalah sebagian objek yang ada di lingkungan MTS Negeri 2 Indrekang. Nah, jadi selanjutnya kita akan belum kita melakukan observasi karena nanti kita akan melakukan observasi di lingkungan madrasah ya. Jadi sebelumnya kita harus ada persiapan, jangan sampai nanti kita sudah sampai di objek yang akan kita teliti atau yang akan kita observasi, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Yang pertama kita harus dulu menentukan topik ya. Jadi dari apa yang Ibu tampilkan tadi itu bisa selain dari itu yang akan nanti diteliti atau diobservasi. Jadi kita harus nanti menentukan topik yang mana yang akan kita observasi. Yang kedua, menyusun struktur teks laporan hasil observasi. Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi dari materinya, berapa bagian dari struktur laporan hasil observasi? Itu ada 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ya, jadi kita nanti akan mengetahui dan memasukkan strukturnya itu sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian setelah itu kita susun, kita melakukan yang namanya pengamatan atau observasi. Jadi kita sudah melakukan yang namanya pengamatan. Setelah mengamati objek yang kita pilih, kita memasukkannya ke dalam laporan atau lembar kerja peserta didik. Jadi apa yang kita amati, kita masukkan pada struktur teks laporan hasil observasi. Jadi sebelum kita melakukan pengamatan, Ibu akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok ya. Ya, jadi sebelumnya ini kita sudah membentuk kelompok ya. Ada 3 kelompok di sini yang kita bentuk di kelas ini. Jadi Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya yang nanti akan kita isi saat kita melakukan pengamatan di lingkungan madrasah. Sekarang silakan berkumpul bersama kelompoknya yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian silakan berdiskusi topik apa yang akan diamati, ya topiknya apa. Kemudian nanti setelah itu silahkan ke lapangan untuk memilih topik atau memilih objek yang akan diamati atau diobservasi. Bisa ya? Oke, jadi di sini kelompoknya memilih tema atau memilih topik bunga pucuk merah. Iya. Coba Ibu akan jelaskan dulu LKPD-nya ya supaya lebih paham lagi. Jadi ini di LKPD-nya di sini nanti dituliskan nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya yaitu kelompok 1 ya. Kelompok 1. Jadi topiknya yang diambil adalah bunga pucuk merah. Kemudian dituliskan nama anggotanya siapa-siapa yang ada di dalam kelompok bunga pucuk merah ini ya. Kemudian di sini dituliskan deskripsi umumnya yaitu tentang pengertian dari bunga pucuk merah. Jadi nanti dituliskan di bagian definisi umum. Kemudian kedua ada deskripsi bagian yaitu bagian-bagian dari bunga pucuk merah. Menurut yang kita amati sekarang ini apa bagian-bagian dari bunga pucuk merah ini? Daun, apalagi? Tangkai, ada batang, ada akar, ada buah dan bunga. Dan di deskripsi manfaat, apa sih misalnya manfaat dari bunga pucuk merah? Jadi tuliskan pada deskripsi manfaat. Paham ya sampai di sini ya? Ya, oke, alhamdulillah, selamat bekerja. Silakan dilakukan pengamatan kemudian dituliskan strukturnya di bagian LKPD-nya, ya. Ya. Jadi di kelompok ini memilih topik
musola ya. Musola sekolah. Ya, sebentar saya jelaskan dulu di sini LKPD-nya bagaimana nanti cara memasukkan struktur laporan hasil observasi dalam LKPD-nya. Nah, jadi di sini nanti ada nama kelompoknya di sini kelompok 2 ya. Ya, kemudian topiknya yaitu tentang musola. Kemudian nanti dituliskan di bawahnya nama-nama anggota yang tergabung di kelompok 2. Setelah itu nanti dimasukkan struktur laporan hasil observasinya. Tadi itu dijelaskan bahwa struktur laporan hasil observasi ada 3 ya. Yang pertama ada definisi umum. Nah, jadi nanti pada bagian definisi umum itu dituliskan pengertian tentang musola ya. Pengertiannya definisinya musola. Kemudian selanjutnya di deskripsi bagian dituliskan bagian-bagian yang ada di dalam musola ini ya, bagian-bagiannya dituliskan di deskripsi bagian. Kemudian selanjutnya deskripsi manfaat. Apa sih manfaatnya dari musola? Dituliskan pada bagian deskripsi manfaat. Paham ya? Ya, oke. Ya, jadi di sini kelompok 3 ya, yang memilih topik perpustakaan. Sebentar Ibu akan jelaskan dulu LKPD-nya. Jadi di sini LKPD-nya nanti yang akan diisi tentang teks laporan hasil observasi. Pada bagian struktur laporan hasil observasi itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama ada definisi umum. Jadi karena yang dipilih di sini topiknya adalah perpustakaan, jadi nanti pengertiannya perpustakaan itu ditulis di bagian definisi umum. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Jadi pada deskripsi bagian itu dituliskan bagian-bagian yang ada dalam perpustakaan. Jadi nanti setelah diamati perpustakaannya apa sih bagian-bagian dalam perpustakaan tersebut ya, dituliskan di deskripsi bagian. Kemudian ada deskripsi manfaat. Apa sih manfaat dari perpustakaan itu ya? Dituliskan pada deskripsi manfaat. Paham ya cara mengisi LKPD-nya ya? Ya, oke, silakan dilanjutkan, silakan mengamati perpustakaannya. Oke, jadi tadi kelompok 2 di sini ya. Ia sudah melakukan pengamatan di ruang musola ya. Oke. Jadi apa yang dituliskan tadi di LKPD-nya ini dituangkan kembali ke kartonnya. Kenapa? Karena ini nanti untuk kita lakukan presentasi di depan kelas supaya lebih terlihat tulisannya jelas ya. Oke, silahkan dilanjutkan penulisannya. Ini kelompok 3 ya. Memilih topik tentang ruang perpustakaan. Oke. Jadi tadi ini sudah dilakukan pengamatan di ruang perpustakaan. Jadi sudah dituliskan di sini semua struktur teks laporan hasil observasinya ya. Jadi apa yang dituliskan tadi di LKPD-nya ini dimasukkan ke dalam kertas kartonnya ya. Jadi ini nanti gunanya untuk kita presentasikan di depan kelas ya. Ya, silakan ditulis kembali di kartonnya. Ya, jadi hari ini kita sudah melakukan observasi atau pengamatan di lingkungan madrasah ya. Tadi ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu memilih topik bunga pucuk merah. Kemudian kelompok 2 memilih ruang musola ya. Yang ketiga ada ruang perpustakaan. Oke, sebelum kita lanjut ke presentasi, silakan berdiri dulu semua. Kita ice breaking dulu ya. Oke, jadi di sini Ibu akan kasih clue-nya ya saat nanti melakukan ice breaking ya. Oke, jadi Ibu akan kasih clue-nya ya saat nanti kita ice breaking. Jadi ini ice breaking-nya disebut tepuk pagi, siang, sore, malam ya. Jadi ketika Ibu mengatakan pagi, tepuk tangan 1 kali. Ketika Ibu mengatakan siang, 2 kali. Ketika Ibu mengatakan sore, 3 kali. Ketika Ibu mengatakan malam, tidur. Bisa ya? Ya, oke. Bisa kita mulai? Oke. Pagi,
siang, sore, malam. Ya oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya silakan duduk kembali. Jadi selanjutnya di sini karena kita sudah memasukkan kembali LKPD-nya ke dalam kertas karton ini ya. Jadi kita akan lanjut ke presentasi setiap kelompok ya. Ya, jadi kita akan berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi di depan kelas. Kelompok 1 silahkan tampil nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bunga pucuk merah. A. Definisi umum. Bunga pucuk merah adalah tanaman perdu yang termasuk dalam jenis Syzygium. Ciri khasnya adalah warna merah pada tunas daun yang baru tumbuh, yang kemudian berubah menjadi hijau seiring bertambahnya usia daun. Tanaman ini berasal dari Asia Tenggara dan banyak ditemukan di Indonesia. B. Deskripsi bagian. Bagian-bagian tanaman yaitu 1. Akar. Pucuk merah memiliki akar tunggang yang kuat, pencegahan untuk erosi dan menyimpan air. 2. Batang. Batangnya berbentuk bulat, berisi kambium dan berkayu, serta dapat tumbuh hingga 7 meter. 3. Daun. Daunnya tunggal, berbentuk lancet dan memiliki ciri khas warna merah pada pucuknya. C. Deskripsi manfaat. Manfaat pucuk merah yaitu estetika. Pucuk merah seiring digunakan tanaman hias, pagar hidup atau untuk mempercantik tanaman dan halaman. 2. Penyegaran udara. Dapat membantu menyegarkan udara di sekitar lingkungan. Oke, jadi kelompok 1 sudah melakukan presentasi dari topik yang dipilih yaitu tentang bunga pucuk merah. Silakan dari kelompok lain siapa yang bisa menanggapi presentasi dari kelompok 1? Assalamualaikum, saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1 yang memilih pucuk merah. Presentasinya sudah sesuai dari struktur hasil observasi. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan kepada kelompok 2. Demikian hasil presentasi kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Struktur teks laporan hasil observasi atau LHO. Yang pertama, definisi umum. Musola adalah ruangan atau bangunan yang disediakan untuk melaksanakan sholat dan kegiatan ibadah lainnya dalam Islam. Musola biasanya lebih kecil dan tidak dilengkapi dengan mimbar. Musola dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti rumah, sekolah, kantor, dan area publik lainnya. Yang kedua, area utama untuk melaksanakan sholat, tempat wudhu atau area khusus untuk berwudhu sebelum sholat, tempat penyimpanan perlengkapan ibadah, rak atau tempat untuk menyimpan Al-Quran, mukena, sajadah, dan perlengkapan sholat lainnya. 3 adalah deskripsi manfaat. Manfaat musola yaitu tempat ibadah. Yang kedua, pendidikan agama. Yang ketiga, pembentukan karakter. Oke, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa menanggapi presentasi dari kelompok 2? Pero silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2 yang memilih topik ruang musola.
presentasinya sudah sesuai dengan struktur hasil laporan observasi. Ya, oke. Terima kasih kepada Adik Virus. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh kelompok 3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur teks laporan tempat atau membaca yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola dan menyediakan berbagai jenis bahan pustaka, buku, jurnal, majalah dan lain-lain, baik dalam bentuk cetak maupun digital, untuk digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan oleh masyarakat atau anggota tertentu. Bagian D, deskripsi bagian. Di dalam perpustakaan ada lemari buku, meja, komputer, kipas angin. Bagian C, deskripsi manfaat. Manfaat perpustakaan. 1. Meningkatkan minat baca. 2. Memperkaya pengalaman belajar. 3. Membantu penyelesaian tugas Oke, tadi kelompok 3 sudah memaparkan hasil laporan observasinya ya. Siapa dari kelompok lain yang akan menanggapi presentasi dari kelompok 3? Saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai ruang perpustakaan. Presentasi dari kelompok 3 sudah sesuai dengan struktur laporan hasil observasi. ya oke. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas penanggapan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah mendengarkan semua presentasi dari 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatannya tentang bunga pucuk merah. Sedangkan kelompok 2 mempresentasikan tentang ruang musola dan kelompok 3 mempresentasikan tentang ruang perpustakaan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari pada hari ini ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari pada hari ini? Ya, silahkan, ada Virus. Kesimpulan belajar teks laporan hasil observasi. Ketika ingin menulis teks laporan hasil observasi, yakni pertama, kita harus menentukan topik, kemudian menyusun struktur teks laporan hasil observasi, kemudian melakukan pengamatan, terakhir menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan pengamatan. Ya, oke, tekan itu ketika kita ingin melakukan pengamatan atau melakukan observasi itu, kita sebelumnya harus dulu mengetahui apa sih itu laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya kita harus mengetahui struktur laporan hasil observasinya. Setelah itu kita menentukan topik, kemudian kita melakukan pengamatan, terakhir kita mengisi apa yang kita amati sesuai dengan struktur laporan hasil observasi. Jadi setelah pembelajaran ini, berharap ada manfaat yang kita ambil setelah melakukan observasi ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi refleksi pada pertemuan hari ini. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya materi yang akan kita bahas itu yaitu tentang menyusun dan menulis teks iklan, poster dan jadi untuk di pertemuan hari ini, di akhir pertemuan kita, silakan mengisi refleksi atau tanggapan Anda tentang materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Kemudian nanti juga akan melakukan juga asesmen atau soal untuk menilai sejauh mana pemahaman Anda tentang struktur laporan hasil observasi.
Ya, silakan diisi, dituliskan namanya dan diberikan refleksi tentang pelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan bagikan asesmen atau penilaian pemahaman Ananda di pertemuan hari ini ya. Jadi silakan dijawab soal-soal yang Ibu sudah tuliskan pada lembar asesmennya. Ya oke, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan refleksi dan asesmennya ya. Jadi Ibu sahabat semuanya sudah memahami apa sih itu struktur laporan hasil observasi dan bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu ucapkan terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, silakan ketua kelas disiapkan kembali untuk kita di akhir pembelajaran ini. Istaik, kiaman, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judusan. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Doa dimulai. Oke, silakan di sana, silakan keluar dari kelas. Jadi semuanya dari itu kalian jangan ada lagi yang singgah di rumah temannya atau singgah di tempat lain ya. Akhirnya.